Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu ujian untuk pembuatan video kreatif yang berjudul Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan sebagai Bahasa Negara. Bahasa Indonesia memiliki dua fungsi, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Nah, setiap fungsinya dia memiliki kedudukan. Awal mula bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional itu ditandai oleh sebuah ikrar yang dilakukan oleh beberapa pemuda dari seluruh pelosok Nusantara dan berkumpul di Batavia untuk melakukan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, peristiwa ini kita sebut dengan nama Sumpah Pemuda. Di dalam kongres ini terdapat 3 keputusan yang diikrarkan. Dan pada keputusan yang ketiga, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sejak saat itulah, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional, yang lengkap dengan kedudukannya. Adapun kedudukannya ialah: yang pertama, menjadi lambang kebanggaan nasional. Kedua, menjadi lambang identitas negara. Ketiga, menjadi alat pemersatu suku dan bangsa. Dan yang keempat adalah menjadi alat penghubung antara daerah dan budaya. Pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Artinya adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa dibina. Dan juga merupakan kesadaran diri bahwa betapa kuatnya bahasa Indonesia yang dapat menyatukan diri dalam sebuah kesatuan bangsa melalui bahasa sehingga mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Di masa sekarang ini, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional dapat kita wujudkan dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari tanpa merasa malu atau merasa rendah diri menggunakan bahasa Indonesia. Tentu saja dengan memperhatikan situasi yang sedang berlangsung saat bahasa sedang diproduksi. Dan jangan juga merasa derajat kita terangkat hanya karena kita bisa berbahasa asing. Kalau hal ini kita rasakan, bisa jadi kita tidak memiliki rasa bangga terhadap bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian menjadi lambang identitas negara. Artinya ialah dapat dikatakan sebagai ciri khas ataupun marka yang dapat menunjukkan benang merah bangsa Indonesia yang sangat heterogen, mulai dari ciri fisik, budaya, dan keyakinan. Dengan contoh si hitam, si putih, keriting, Islam, Hindu, Kristen, Buddha, si Sunda, Batak, ataupun Jawa, sehingga dapat dikenali identitasnya melalui bahasa yang digunakan. Apakah bisa bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku bangsa? Jawabannya ialah ya, sangat bisa. Buktinya dapat kita ingat kembali sejarah 28 Oktober atau Sumpah Pemuda yang mempertemukan para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara dengan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu suku dan bangsa atau kebinekaan, artinya adalah yaitu merupakan pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, bahasa Indonesia menjadi alat penghubung antara budaya dan daerah. Artinya ialah dapat kita lihat dari peran bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan atau bahasa yang digunakan sebagai alat yang memungkinkan dapat terjalin antara budaya satu dengan budaya lain maupun antara daerah satu dengan daerah lain, meskipun memiliki bahasa ibu tersendiri. Dan berdasarkan penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah.
Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sehari setelah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada bab 15 pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya diaturlah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berkedudukan sebagai berikut. Pertama, bahasa resmi negara. Kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Ketiga, bahasa resmi kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Masuk pada pembahasan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia digunakan pada setiap administrasi kenegaraan, upacara, ataupun peristiwa-peristiwa kenegaraan, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam dunia pendidikan ialah berarti bahwa bahasa Indonesia harus digunakan di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari TK hingga ke perguruan tinggi. Kita masuk kepada penjelasan yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini berarti segala kepentingan yang berkaitan strategi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional harus dikomunikasikan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini berarti bahasa Indonesia merupakan instrumen yang memungkinkan kita sebagai warga negara untuk menumbuh kembangkan kebudayaan bangsa sebagai identitas negara, dan dalam pengembangan iptek, bahasa Indonesia disajikan melalui pelajaran penulisan buku atau penerjemahan sehingga bahasa Indonesia tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan dan kemajuan pengetahuan serta teknologi yang lebih modern. Perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara terdiri dari 3 perbedaan, yakni pertama dari segi wujudnya, kedua dari proses terbentuknya, dan ketiga dari segi fungsinya. Pertama, dari segi wujudnya, antara wujud sebenarnya sama, hanya saja ketika dalam bentuk lisan sedikit berbeda dikarenakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mungkin saja saat berbicara terdapat campuran bahasa daerah. Dan yang kedua dari proses terbentuknya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dimulai dari setelah kemerdekaan terjadilah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang di dalamnya menyatakan bahwa bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu dimulai dari setelah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang ketiga dari segi fungsinya, bahasa nasional digunakan di dalam pergaulan atau komunikasi sehari-hari yang tentunya akan bercampur dengan bahasa daerah lainnya. Sedangkan bahasa negara itu dikhususkan pada hal-hal yang resmi atau di dalam lingkup-lingkup yang ditujukan untuk berbahasa resmi. Demikian video kreatif dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.